Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Nugraha yang kalau di teman-teman supporter atau dunia sport itu akrabnya dipanggil Deng Uki. Ya, saat ini alhamdulillah saya masih dipercaya di teman-teman komunitas supporter PSM Makassar itu di Laskar Ayam Jantan sebagai panglima. Dan saya juga saat ini masih menjabat selaku Ketua Umum PNSSI atau Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Ya, sebenarnya bagi saya begini ya, saya menjadi seorang supporter itu bukan untuk dinilai sebagai pentolan, dinilai sebagai legend, sebagai apa. Yang pastinya saya menjadi supporter itu yang untuk mensupport, untuk mendukung tim saya. Kalaupun ditanya kenapa bisa sampai seperti itu, nah inilah mungkin dari sekian kalinya saya dapatkan pertanyaan seperti ini, dan pertanyaan ini belum saya bisa jawab dan belum saya bisa temukan jawabannya kenapa sampai saya mau gitu betul-betul fokus menjadi seorang supporter. Ya mohon maaf mungkin pertanyaan ini saya belum bisa jawab sepenuhnya, tapi ya mungkin karena saya terlahir di Makassar akhirnya saya menjadi seorang supporter PSM Makassar seperti itu. Tentunya kita harus melihat perubahan yang signifikan terjadi di dunia supporter, di dunia sepak bola saat ini, dari zaman dulu sampai ke era semi profesional saat ini. Tentunya keberadaan supporter juga tentu sangat mendukung buat tim yang berlaga saat ini. Bagi kami di Makassar, tentunya buat tim kami PSM Makassar itu tentunya kami ingin apapun kondisi, apapun keadaan PSM sekarang, kami mencoba untuk tetap bangkit bersama, untuk tetap hadir bersama. Seperti saat ini walaupun kami harus merantau, harus keluar dari kota Makassar, kota Sulawesi Selatan, kami tetap hadir semaksimal mungkin, semampu kami, sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk dukungan tim dari kami sebagai supporter untuk tim kami, begitu. Ya seperti kita ketahui bahwa supporter adalah bagian dari tim itu sendiri, sebagaimana yang orang istilahkan pemain ke-12 ya. Jadi artinya memang kita jujur tidak jujur, terima atau tidak terima, kita harus akui bahwa peran supporter dalam hal ini, khususnya teman-teman supporter PSM Makassar dalam mendukung tim. Kita tahu bagaimana kemarin tim ini sempat terseok-seok, hampir malah pernah kita ada playoff atau segala, tapi dukungan kami terus tetap mengalir, tetap ada. Stadion tidak pernah kosong, PSM yang istilah anak tidak pernah berjuang sendiri. Akhirnya dengan dukungan, doa serta support semua kemarin ya kita bisa di level teratas, artinya bisa juara, merasakan juara. Itu adalah bentuk dukungan juga dari teman-teman supporter. Dan pada saat ini pun PSM masih di posisi papan tengah, bahkan sedikit ke bawah. Itu kita lihat peran supporter itu tetap wow gitu. Batakan ini walaupun jauh dari Makassar ya tetap ada, tetap merah. Dan ya itulah, mudah-mudahan harapan kita bukan cuma di Makassar ya, bukan cuma PSM Makassar, seluruh saudara-saudara saya supporter seluruh Indonesia bisa memberikan dukungan buat timnya, ya tentunya dengan tanda kutip yang positif. Ya harapan seorang Deng Uki pasti sama semua harapan, mungkin bukan cuma warga Makassar, bahkan mungkin seluruh Indonesia ya, bahwa saya pribadi ingin yang terbaik buat tim saya pastinya. Itu yang pertama ya, tentu ingin yang terbaik buat PSM. Yang kedua, saya ingin citra supporter yang dulunya dianggap negatif oleh orang-orang, mohon maaf ada sebagian yang menganggap dengan supporter ini, mudah-mudahan dengan modernisasi sekarang, dengan peran media sosial yang begitu wow, kita bisa merubah image itu dengan kreativitas teman-teman. Ya, kita lihat sekarang sudah banyak teman-teman supporter, artinya ada usaha lah dari dari merchandise organisasi, dilibatkan di penjualan merchandise klub, dilibatkan dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan
apapun itu di daerah masing-masing, karena kita banyak lihat sekarang di media sosial sudah teman-teman supporter bukan cuma fokusnya di stadion saja, jadi artinya kita bisa hidup dalam stadion, berbaur di luar stadion seperti itu. Media sosial kita tidak bisa tutup mata ya dengan keberadaan media sosial, dengan gempuran media sosial saat ini. Cuma saya bilang seperti ini sama teman-teman, apapun itu selama kita di jalur yang benar, artinya kita lihat sisi positifnya. Peran media sosial sekarang ini sangat dahsyat ya. Kita bisa mengetahui kondisi sebuah tim ya, kita bisa mengetahui supporter dari beberapa tim yang ada melalui media sosial. Dari sisi positifnya itu kita bisa gunakan sebagai alat untuk menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi, menjalin pertemanan, persaudaraan dengan komunitas-komunitas supporter yang ada di Indonesia. Dan ya alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan kita dengar gesekan-gesekan antar supporter sudah mulai berkurang, bahkan nyaris tidak ada lagi. Itu saya pikir tidak lain juga dari peran dari media sosial. Nah, cuma ya masih yang namanya kita di ini masih adalah satu dua orang yang masih, atau oknum-oknum yang masih menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang negatif. Ya biasa semuanya saling memprovokasi dengan seperti ini. Dan disinilah kedewasaan kita kembali sebagai supporter, pastinya sebagai pengurus-pengurus, sebagai induk supporter yang ada, untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Dengan adanya media sosial kita jalin silaturahmi pastinya di situ, jalin persaudaraan, komunikasi, saling mengunjungi. Dan ini kan yang terjadi saat-saat kemarin kita sudah ini, namun kan kita tidak bisa pungkiri juga tahun ini kita ada batasan sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya, tahun depan atau liga tahun depan itu aturan supporter bisa bertamu itu sudah bisa dilakukan. Dan itu menjadi harapan saya, dan pastinya menjadi harapan semua teman-teman supporter Indonesia, untuk kami bisa saling mengunjungi, saling bisa bersilaturahmi, saling bisa mendukung tim kami. Walaupun dalam satu stadion kami bisa mendukung tim yang berbeda dengan warna baju yang berbeda, namun tetap menjaga tali silaturahmi, persaudaraan yang pastinya merah putih yang menyatukan kita. Jadi ya saya pesannya, kalau dari saya ya pertama itu harus cinta PSM betul-betul dari hati ya, betul-betul dari hati, bukan karena mohon maaf, bukan karena mau istilah namun mau pansos mau apa, betul-betul karena hati, betul-betul karena cinta ya. Karena kita harus bangga, mohon maaf saya harus bangga, saya pribadi dan kita harus bangga sebagai anak Makassar yang memiliki tim tertua, yang memiliki sejarah yang panjang di persepak bola Indonesia ya. Tim yang tertua, tim yang punya legenda, tim yang punya segudang cerita, tim yang punya segudang prestasi, itu harus kita banggakan dan harus kita cintai, kita jaga. Dan filosofi Bugis Makassar, Sirina Pace, itu yang harus tetap kita junjung tinggi. Namun jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan. Kita harus tetap saling sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih. Itulah filosofi dari Bugis Makassar yang kita harus tetap junjung tinggi. Ya, apapun yang terjadi, selama itu kita benar, kita akan pasti tetap berdiri bersama, karena prinsip kita kualiangi talangan atau alia. Sekali lagi buat semua saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk terus berteriak Ewako PSM. Jadi selama itu untuk kepentingan timnya, kami supporter selalu terbuka. Umpamanya ada sedikit masalah nih, masalah di tim, ya kalau itu memang dari supporter kami bisa membantu, tentunya pasti kami siap membantu. Ada komunikasi, duduk bersama, diskusi. Kenapa sih sampai terjadi seperti ini? Apa sih yang harus kami bantu sebagai seorang supporter? Namun apabila dalam hal perjalanan sebuah tim atau tim kami itu ada hal-hal yang kurang, ini tentu kami juga mengkritisi. Artinya kami akan memberikan saran, memberikan masukan bagaimana tim kita ini berjalan bersama. Sebagaimana kami di Makassar itu PSM itu dari
pemain, supporter, dan manajemen. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa kami pisahkan antara pemain, supporter, dan manajemen. Nah, itu yang kami coba tanam di Makassar untuk saling kembali ke situ tadi, filosofi sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih, saling mengingatkan, saling menghargai. Apapun yang terjadi, kita adalah satu kesatuan, pemain, supporter, manajemen yang tidak bisa dipisahkan, dan itulah PSM. Jadi kalau mungkin orang bercerita soal momen, pasti momennya yang indah-indah ya, yang pas juara, pas apa gitu. Tapi saya momen sampai sekarang tidak bisa saya lupakan, mohon maaf. Momen pada saat, cuma tahunnya lupa saya tahunnya. Pada saat momen itu kami harus bermain di playoff dulu kan ada ISL sama apa gitu kan, pernah. Jadi PSM itu harus menjalani playoff untuk bisa kembali ke ISL. Nah, disitulah kalau final kan kita cuma ya antara juara atau tidak. Nah, kalau playoff itu antara hidup dan mati. Disitulah saya rasakan bagaimana mungkin menjadi seorang supporter, dan kami harus tinggal di kos di Jepara pada saat itu selama 3 pekan. Kami harus di sana mengikuti ada 4 pertandingan. Disitulah kalau bagi saya itu adalah momen yang paling berkesan bagi saya, momen yang paling mengharukan sekaligus menggembirakan karena kami lolos pada saat itu, tidak jadi degradasi ya. IPL ya, ada IPL pada saat itu. Kalau kami degradasi pada saat itu, kami main di IPL, tidak bisa main di ESL. Dan alhamdulillah tim kami lolos pada saat itu, walaupun dengan dengan susah payah, karena kami sempat kalah di sana. Saya ingat sekali kita sempat kalah, tapi alhamdulillah dengan dukungan dan support dan doa, walaupun kami di sana pada saat itu mungkin cuma 15 orang, tapi tidak mengurangi dukungan kami, dan itu menjadi juga motivasi bagi teman-teman pemain, sehingga memberikan pemain terbaik, dan alhamdulillah tim kami lolos, kami selamat pada saat itu. Itu yang paling berkesan sampai saat ini, dan nggak bakal saya lupa pasti. Nah, ini dia kan seperti yang kita awal bahas juga dari awal, bahwa stigma atau pandangan sebagian orang ke kami sebagai supporter itu masih ada yang miring ya. Nah, inilah kita coba merubah hal itu dengan kegiatan-kegiatan di luar stadion, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana mohon maaf kami di Makassar kalau saat jeda kompetisi itu kami ada acara-acara kajian ya, mungkin tiap kali sepekan kami kajian, belajar agama, teman-teman juga kita coba edukasi bagaimana sih menjadi supporter yang mencintai tim ini, yang istilahnya sopan di jalan, tapi fanatisme itu tetap ada, tetap tinggi, tetap ada kecintaan, tetap ada. Namun di masyarakat kita bisa diterima gitu, kita bisa ya seperti ini sebenarnya supporter sekarang sudah mulai kembali ke jalur. Ya kalau kemarin jujur kita memang banyakkan keluar jalur, sedikit-sedikit kita tidak bisa terima kalau tim kami kalah, akhirnya dengan segala cara dilakukan. Nah, sekarang kan modernisasi, kita tidak bisa lagi bahkan sebenarnya begini, kita tidak pernah minta tim kita untuk dimenangkan gitu. Kita tidak pernah minta tim ini, pertandingan ini PSM Barcelona, PSM, kita cuma minta ya semua berjalan sesuai aturan. Nah, inilah yang coba kita anukan juga ke teman-teman, bahwa sepak bola seperti ini kita harus jaga ritme, keamanan, ketertiban supporter sekarang di stadion kita harus jaga, supaya ini bisa menular keluar, sehingga masyarakat bisa menerima keberadaan kita, mengizinkan anaknya yang masih SMP, masih untuk pergi ke stadion, karena mereka sudah tahu supporter sekarang tidak seperti dulu lagi, kerusuhan sudah kurang terjadi lagi, jarang terjadi lagi seperti itu.
karena saya seorang supporter, jadi ya tentu inspirasinya mungkin dari supporter juga ya. Jadi kalau untuk di Indonesia saya banyak kemarin tuh berdiskusi, banyak sharing-sharing, banyak saling mengingatkan, belajar dari almarhum Aye Betik, Panglima Pikin Persib Bandung, juga Bung Ferry dari Jackmania, serta dua tokoh dari Persebaya Surabaya itu Hamim Gimbal dan Tyson. Seperti kita tahu bahwa mereka itu adalah, kalau saya mau bilang mereka adalah legend-legend di dunia sepak bola, ya. Bagaimana kecintaan mereka terhadap tim kebanggaannya, sampai melakukan yang mungkin orang di luar dunia supporter melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Aduh, banyak cerita, banyak kisah yang telah mereka torehkan, ya. Cerita-cerita jejak digital mereka masih ada kok semuanya. Nah, itulah saya berdiskusi, saya belajar, saya sharing-sharing sama mereka bagaimana sih kita mengelola supporter ini. Ya, artinya yang dulu dengan sekarang kan ada banyak perbedaan. Di dulu itu seperti apa, kita harus bagaimana memanage supporter ini, bagaimana membentuk karakter supporter ini, bagaimana membentuk watak sehingga kecintaan mereka timbul, kecintaan mereka tumbuh, akhirnya menjadi sebuah fanatisme untuk timnya. Itulah yang kami sering diskusi, sering komunikasi, sering saling tukar pikiran. Dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun almarhum Panglima Aye Betik sudah tidak ada, dua tokoh ini, Hamim Gimbal dan Okto Tyson ini sudah mulai mungkin istirahat ya atau menepi. Bung Ferry juga di Jack sudah masih tetap eksis lah, walaupun tidak seperti dulu lagi. Nah, sisa saya mungkin insya Allah mungkin ya, kita juga tidak tahu, namanya manusia. Tapi bagi saya selama Tuhan masih pinjamkan kekuatan, pinjamkan kesehatan dan rezeki, insya Allah Denguki akan terus berdiri di sisi stadion. Denguki akan selalu hadir dimanapun PSM berlaga, dimanapun PSM bertanding selama saya mampu, insya Allah. Itu janji saya. Aduh, ini. Kalau bagi saya semua lagu-lagu favorit ya. Cuma yang ini kan sekarang kita tidak boleh munafik, kita harus jujur ke bahwa ada satu chance itu ada berapa klub yang pakai ya. Sisa nama klubnya yang diganti, atau ada simbol ke daerahnya, bahasa daerahnya yang diganti. Sama dengan di Makassar itu ada, ya, PSM kan punya julukan, mungkin ini tim yang paling paling unik juga. Kalau Persebaya baju hijau, ya kan, Arema Singoedan, Persija Macan Kemayoran. Nah, kalau PSM itu ada ayam jantan dari timur, ada pasukan Ramang, ada Juku Eja gitu. Nah, jadi kami biasa bingung juga kalau mau bikin lagu. Nah, makanya ya kita fokus satu lagu, yaitu Juku Eja. Nah, Juku Eja ini ya alhamdulillah kita garap, kita rubah liriknya, itu semuanya lagu ya sudah banyak lah teman-teman supporter Indonesia yang pakai. Ya, saya juga mohon maaf, mohon izin, mungkin di Makassar juga kami pakai lagu ini, tapi itu kita ganti pakai Juku Eja. Jadi ya, hari ini PSM berlaga, hari ini PSM pemenangnya. Supporter Makassar satukan suara, ayo teriak Juku Eja. Nah, itu ada yang pakai ayam jantan, karena ya tadi saya bilang PSM itu unik karena punya julukan banyak seperti itu. Itulah lagu mungkin chance yang selain beatnya, energi, ya itulah seperti itu yang dibutuhkan tim juga, supaya mereka bisa terpacu ya dengan teriakan-teriakan, nyanyian-nyanyian atau chance dari kami yang ada di sekitar tribun seperti itu.